Halo, kembali lagi bersama saya Feli di EduTech Labs Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Jadi di sebelah saya sudah ada seseorang. Ya. Boleh Pak diperkenalkan dirinya? Oke, Mbak Feli, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat banget Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri, Mbak Feli. Boleh. Saya Muhammad Burhanuddin. Ya. Saat ini sebagai dosen di Fakultas Bahasa dan Seni pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Prodi Sastra Indonesia, tentu di FBS UNES. Ya. Dan saat ini juga saya ada amanah tambahan sebagai Kepala UPT Humas UNES, Ya. Mbak Feli. Panggil saya Burhan atau Gus Burhan saja Mbak Feli biar kita lebih akrab. Oh iya, jadi saya boleh panggil Gus Burhan ya? Boleh. Gus Burhan. Gus Burhan? Gitu. Ya, itu sangat unik ya. Sangat Oke. unik sekali karena di sini saya belum pernah yang namanya disuruh manggil dengan sebutan Gus. Oke. Itu belum pernah. Sebutan Gus itu sebenarnya digunakan oleh orang-orang di dalam tradisi pesantren. Iya. Para kiai-kiai menamakan putra-putranya itu dengan Gus sebutan. Oke. Nah, lalu kalau saya itu menamai diri sendiri. Ini yang uniknya Menamai begitu diri karena sendiri. tidak hanya memanggil saya Gus gitu kan. Jadi saya itu hanya sebagai sebuah sebutan saja. Tenang Pak, karena saya kan udah ada yang manggil nih. Saya yang Oke, manggil Gus. Mbak Feli memanggil saya Gus Iya. ya. Oke. Hari ini kita akan membincangkan apa, Mbak Feli? Karena Bapak seorang sastrawan. Asik. Lebih tepatnya adalah pengajar Pengajar sastra. gitu. Oke. Karena Bapak seorang pengajar sastra, saya ingin menggali lebih dalam lagi nih seputar sastra. Boleh nggak Oke, Pak? boleh Mbak Feli? Boleh? Tertarik? Asik, tertarik? Kita ke pertanyaan. Mungkin saya punya pertanyaan menarik. Yang pertama, saya pengen nanya nih Pak. Kalau dari sastra itu, kita tuh bisa belajar ilmu bahasa yang seperti apa sih? Oke, Mbak Feli bertanya tentang bagaimana sastra itu mempengaruhi bahasa. Iya, Ya. betul. Jadi antara sastra dan bahasa itu seperti dua sisi mata uang. Dua Saling sisi mata membutuhkan. uang. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi hadirnya sebuah bahasa Ya. itu tidak lepas dari hadirnya sastra. Kita bisa belajar panjang tentang sejarah keberadaan bahasa Indonesia di negara kita ini. Berawal dari ada peristiwa yang cukup fenomenal terkenal ya. Puisi yang sangat terkenal pertama itu adalah Sumpah Pemuda. Gitu kan? Iya. Kami putra dan putri Indonesia. Gitu kan? Iya, betul. Menyatakan gitu kan, bahwa gimana? Masih ingat Mbak Feli ya? Iya. Lanjutin aja Pak, lanjutin aja Pak. Ya. Berbahasa satu itu salah. Salah, bukan berbahasa satu yang benar, tapi menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oh. Begitu ya. Ada ikrar tentang bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, untuk yang bahasa ini bukan berbahasa satu, tetapi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu Mbak Feli. Alasannya cukup logis dan sangat kita terima. Kenapa? Karena di Nusantara ini kita memiliki banyak bahasa daerah. Iya, iya. Banyak sekali. Hasil dari penelitian itu ada sekitar 750-an bahasa daerah yang hidup di negara kita ini. Nah, kalau teks ikrar Sumpah Pemuda berbahasa satu, maka tidak boleh dong menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Oh, Bali. Maka betul juga ya. kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia itu kita gunakan untuk menjaga persatuan di negara kita. Tetapi bahasa daerah boleh hidup. Oh, Yang dari Panginyongan ya dengan bahasa Panginyongannya, yang dari Sunda dengan bahasa Sundanya, yang dari Jawa dengan bahasa Jawanya. Di Jawa itu kan banyak sendiri aksennya. Iya. Ada model Panturanan, ada model Banyumasan, ada Jawa model Surakarta atau Jogja. Itu. Begitu Mbak Fer. Itu juga di Sunda kan? Iya, Itu iya. juga bentuk aksennya juga
bisa bermacam-macam. Walaupun Jawa, tapi berbeda-beda banget ya Pak. Ada macam-macamnya ya Pak. Macam-macam. Aksen-aksennya itu udah beda lagi ya Pak. Iya. Inyong ora teyeng. Waduh. Inyong ora teyeng. Orang Jawa apa itu Pak? Saya tidak bisa. Oh, saya tidak bisa. Aku Gimana Pak? Iso. Gimana tadi Pak? Inyong ora teyeng. Inyong ora teyeng. Ora teyeng ya. Teyeng itu kalau di Jawa sini dikatakan besi yang sudah berkarat. Besi yang sudah berkarat. Tetapi bagi sana teyeng itu diartikan bisa. Kata nasi aja di Jawa ada yang sego, ada yang sega gitu kan. Iya, itu mari gini orang sego, anaknya sega. Itu gitu yang unik menurut saya. Itu yang unik menurut saya. Jadi dengan hadirnya sastra di Indonesia ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap bentukan-bentukan kosakata yang ada di Indonesia ini. Zaman dahulu kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia kan. Lalu setelah diikrarkan Sumpah Pemuda, bahasa Melayu Riau tadi menjadi bahasa Indonesia. Tentu dengan ejaan-ejaan kekinian. Ejaan ini sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah kebahasaan, begitu ya. Lalu sastra-sastra lama dari zaman Balai Pustaka, Pujangga Baru, lalu sastrawan di masa kemerdekaan, lalu sampai dengan sastrawan masa sekarang atau pra-reformasi itu cukup menyumbangkan kosakata-kosakata yang cukup banyak terhadap kekayaan kebahasaan kita ya. Oke, Mbak Feli, hafal puisi mungkin yang sangat terkenal begitu atau mungkin ketika waktu SD atau SMP atau SMA diajarkan gurunya? Pasti diajarin dong, pasti diajarin. Cuma kalau untuk hafal saya kurang hafal. Kurang hafal ya. Saya lebih mungkin kalau membaca puisi saya pernah sih Pak. Pernah ya. Lomba. Lomba. Misalnya puisi yang cukup terkenal tentu Chairil Anwar. Iya. Aku. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Ya. Biar peluru menembus kulitku, aku terus meradang menerjang. Gitu ya. Iya. Jadi ada kosakata, ada binatang jalang. Ada kosakata yang itu bisa bermakna denotatif, begitupun dimaknai sebagai konotatif. Tapi kalau dalam puisi maknanya adalah makna kedua. Jadi makna secondary of meaning. Jadi makna tafsir yang kedua begitu. Gitu. Makanya kata-katanya unik-unik ya Pak dalam puisi. Di sastra itu. Jadi nggak bisa kita temuin di bahasa-bahasa sehari-hari. Iya. Dan itu yang membuat saya tertarik sekali dengan puisi. Oke. Mungkin kalau puisi untuk Mbak Feli ya, itu puisi-puisinya Sapardi ya mungkin ya. Hujan bulan Juni. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aduh. Gitu ya. Mungkin hafal ya Mbak Feli tentang puisi yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku nggak hafal. Nggak hafal ya? Mungkin saya kutipkan sedikit aja ya. Boleh, kayaknya dari Bapak aja deh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak tersampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Meleleh, ya kan? Meleleh. Sebuah cinta yang diibaratkan kita seperti kayu, penuh kepasrahan kepada api, yang akhirnya kita tidak nampak sebagai kayu tapi menjadi abu. Gitu kan? Itu kan sebuah bentuk cinta yang tanpa pamrih. Dalam sekali gitu artinya ya. Dalam sekali. Begitu Mbak Feli. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau nanya nih Pak, ada nggak sih kemungkinan kalau dari sastra itu kita bisa belajar budaya-budaya asing? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Contohnya? Kalau kita berbicara sastra itu kan ruang lingkup yang umum itu ada tiga jenis atau 3 genre gitu ya. Yang pertama genre puisi. Genre puisi itu ada puisi lama, puisi baru, bahkan lirik lagu itu termasuk jenis puisi. Ya kan, Mbak Feli tentu suka lagu-lagu asing. Suka. Suka menonton
konser-konser dari musisi asing. Kalau zaman saya kecil, saya SMA itu lagu yang saya sukai dulu musik-musik rock, Sepultura dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau sekarang kan lebih pada musik-musik yang lebih tenang, begitu ya. Betul. K-pop dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu yang disukai oleh anak-anak kita atau mungkin generasi milenial ya, itu yang disukai. Tentu dengan mencintai itu atau mungkin menyukai ya, lebih tepatnya menyukai karya-karya dari luar negeri dan sebagainya itu, maka kita bisa mengetahui budaya dari rekan-rekan kita yang ada di mancanegara, begitu ya. Lalu yang kedua, genre yang kedua adalah novel. Ya, selain genre puisi, yang kedua adalah genre novel atau yang lebih tepatnya adalah genre prosa. Di dalam prosa itu ada jenis cerpen, itu kan, ada prosa, nah ada apa? Novel ya. Novel itu ada macamnya, ada novelet, ada macam-macam, ada roman dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, kalau Mbak Feli ke Gramedia ini, itu banyak sekali novel saduran atau terjemahan dari bahasa asing. Ya kan? Bahkan Harry Potter pun kan banyak. Bahkan itu bisa lihat di mana di Gramedia dan sebagainya. Nah, itulah bentuk bagaimana kita bisa mengetahui budaya dari mancanegara. Begitu pula sebaliknya, Mbak Feli. Karya-karya kita itu juga banyak diterjemahkan oleh penyair-penyair atau pengarang-pengarang di luar sana. Banyak yang menerjemahkan. Sehingga budaya kita itu juga dipelajari oleh masyarakat internasional. Gitu ya. Seperti halnya di dalam cerita lama ya, atau cerita Babat. Ya, misalnya Babat Diponegoro, Babat Tanah Jawa. Lalu ada lagi Sentini. Nah, itu di sastra Jawa. Itu sudah banyak diterjemahkan di dalam bahasa asing. Mereka ingin tahu peradaban yang ada di Nusantara ini. Begitu. Nah, tadi ada apa lagi? Ada puisi, ada prosa, lalu yang ketiga drama. Nah, drama ini ya konteksnya pertunjukan yang lebih kita kenal dengan konteks yang kekinian, mungkin ada bentuk ekranisasi atau pertunjukan film. Jadi dari naskah cerpen diubah menjadi film, itu juga banyak. Nah, drama juga banyak juga di kita ini yang diproduksi oleh pengarang di Indonesia ini. Ya, drama-drama misalnya milik Rendra, milik Arifin C. Nur, milik siapa lagi? Kalau kawan-kawan mengenal ya, mungkin Danarto dan sebagainya, itu juga dipelajari atau mungkin dibaca oleh masyarakat internasional. Begitu. Bahkan banyak alumni kita yang di UNES ini juga karyanya diterjemahkan ke bahasa asing. Kalau boleh saya sebut nama, ada Mas Triyanto Triwikromo, itu juga karyanya diterjemahkan di bahasa asing. Bahkan ikut di Festival Sastra Internasional France Good di Prancis, misalnya begitu. Menarik ya? Iya. Menarik sekali. Sepertinya Mbak Feli kok bengong ya saya bercerita ya? Iya. Karena saya sangat menyimak loh, Pak. Oh, menyimak ya. Ini termasuk salah satu pengetahuan baru buat saya. Pengetahuan baru. Kalau podcast tidak boleh menyimak, harus interaktif, Pak. Ya. Tidak, nanti biar tidak seperti kuliah begitu ya, itu kan. Karena saya terkesima aja, terkesima, Bapak. Gitu pengetahuannya ya. Banyak sekali tentang film, tentang novel, sastra ya. Tentang sastra. Gitu. Puisi yang termasuk bagian dari sastra gitu. Selanjutnya, Pak, gini. Saya pengen tahu nih. Tahunya tahu bener apa tahu-tahuan? Tahu banget. Tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget nih, Pak, sebenarnya hubungannya sastra sama masyarakat gitu. Oh gitu. Iya. Antara sastra dengan masyarakat. Jadi ada konsep pendekatan sastra itu. Ada keterkaitannya nggak? Sangat terkait. Jadi kalau di dalam ilmu sastra, ini yang saya pelajari, ada 4 pendekatan. Iya. Yang populer ini di teori ini dicetuskan oleh Abram ya. Ada pendekatan objektif. Objektif itu artinya melihat karya sastra itu sebagai sesuatu yang otonom. Novel ya itu novel itu. Puisi ya puisi itu otonom. Lalu sastra itu bentuk dari ekspresi penyair, namanya pendekatan ekspresif. Jadi bahwa karya sastra itu akan hadir bila mana ada penciptanya. Gitu kan. Lalu ada lagi pendekatan pragmatik. Karya sastra itu dianggap ada kalau ada yang membaca,
ada yang menikmati. Gitu. Lalu yang keempat ada pendekatan mimesis, bahwa karya sastra itu hadir pasti diangkat dari fenomena masyarakat dan berbicara masyarakat dan akan dinikmati oleh masyarakat. Jadi dari untuk masyarakat. Gitu ya. Pak, kalau misalkan ada karya sastra yang nggak terkenal di masyarakat, apakah masih bisa disebut itu karya? Iya. Setiap sebuah ungkapan kebahasaan, kesastraan itu pasti curahan pikiran dari masyarakat. Mbak Feli ketika di kamar begitu, menciptakan tulisan apapun berangkat dari sebuah persoalan yang dihadapinya. Baik itu persoalan batin, misalnya lama sekali gak ketemu pacar, atau mungkin kekasih, ya kekasihku yang jauh di pulau. Ya itu meskipun itu tulisan yang satu baris begitu, itu pasti dari pengalaman, perasaan pribadi Mbak Feli. Ya, betul. Maka sebuah karya sastra itu pasti punya keterkaitan dengan masyarakat. Dengan hatinya para masyarakat. Dengan masyarakat. Maka karya sastra yang dalam konteks ini dikatakan baik adalah yang dekat dengan masyarakatnya. Seperti halnya ketika Mbak Feli nonton film nih. Nonton film, wih aku banget nih. Peristiwa ini sepertinya reality banget gitu kan. Nah itulah yang menjadikan karya itu mudah ditangkap, diterima oleh masyarakat. Nah, kalau bahasa anak sekarang relate. Relate gitu ya. Relate, nih film relate banget sama kehidupan sekarang. Betul. Jadi kalau penyair-penyair dulu itu melihat sebuah fenomena, lalu dia tangkap fenomena itu secara estetik dan diungkapkan dengan karya sastra, misalnya puisi. Seperti halnya misalnya kemarin ramai ada demonstrasi misalnya ya. Ya, lalu ada puisi, Taufik Ismail menciptakan puisi yang demo yang beberapa tahun yang lalu. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ada 3 anak kecil yang melangkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Itu apa? Jadi ibaratnya seorang anak yang ikut datang ke Salemba untuk apa? Lalu diteruskan, ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Dia datang untuk apa? Ikut berduka pada kawannya yang ditembak mati siang tadi. Ada peristiwa apa itu? Ada peristiwa realita yang ditangkap oleh penyair, lalu disampaikan dalam bentuk puisi. Ya Pak. Itu. Gini Pak, dari tadi saya dengar Bapak tuh kalimat-kalimatnya punya nilai estetika sendiri. Bapak menyadari kalau Bapak itu tertarik dengan hal itu berawal dari mana? Ya, awalnya dari mana? Awalnya itu saya suka sastra itu ya karena sering membaca karya sastra. Ya awalnya terpaksa. Ya terpaksa. Awalnya terpaksa. Terpaksa karena guru kita, mungkin guru-guru di SMP, SMA itu memaksa kita untuk membaca puisi. Jadi saya itu terjebak yang mengenakan, tersesat yang memuliakan, gitu kan. Jadi tersesat tapi justru disitulah ada hikmah. Waktu SMA saya diminta ikut lomba baca puisi yang saya tidak bisa membaca puisi. Akhirnya saya mempelajari baca puisi itu. Oh iya, jadi Bapak tadinya benar-benar tidak bisa. Nah, begitu sudah mulai dipaksa tadi, akhirnya mulai membaca puisi-puisi yang bertema perjuangan. Ya, bertema perjuangan inilah yang dekat dengan masyarakat dan peristiwa-peristiwa perjuangan negara kita. Misalnya puisi Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Begitu. Ada peristiwa yang di situ di Karawang Bekasi ada kuburan yang dalam benak pikiran saya itu yang banyak, yang luas. Disitulah para pejuang negeri ini terkubur. Rasa-rasanya para orang-orang yang sudah berjuang, yang sudah meninggal ini ingin berjuang, tetapi dia tinggal
mayat yang diliputi debu tidak bisa lagi mengangkat senjata dan berteriak merdeka. Nah, begitu. Pak, saya boleh bilang keren nggak? Loh, keren banget, Bapak gitu, keren banget dari tadi loh, Pak. Oh, gitu ya? Iya, dari tadi. Saya tuh ngerasa Bapak tuh kalimatnya tuh dari tadi punya nilai estetika tersendiri. Ya, gitu. Ini jadi kalau saya itu kan menyampaikan puisi-puisi dari para penyair. Bukan kalimat saya sendiri, kalimat dari penyair-penyair yang tercipta. Cara pembawaannya Bapak itu juga gitu ya. Cara membawakan puisi dari Bapak. Nanti saya baper gitu. Gimana? Kalau saya baper lalu saya menjatuhi Mbak Feli gimana? Oh, menjatuhi ya, jatuhnya nggak salah ya. Jadi salah dong, nggak gitu dong, Pak. Yang boleh adalah menyukai atau mungkin mencintai. Kalau mencintai boleh ya. Yang tidak boleh itu mengaplikasikan cinta itu dengan tidak wajar. Oh iya, betul. Oke. Iya. Pak, saya mau nanya lagi nih. Sastra itu sebenarnya punya batasan atau enggak? Tentu punya batasan. Punya batasan ya. Jadi tidak semua bahasa dianggap sastra. Ya. Dan harus ada semacam pemenuhan estetikanya. Estetika daripada sastra itu. Ya. Bagaimana estetika itu dikemas oleh penyair di dalam sebuah karya sastra? Tentu berbagai bentuk dan variasinya ya. Yang dimaksud estetika seni itu tidak lantas itu yang menggembirakan, yang membuat orang tertawa dan sebagainya. Bisa karena estetikanya itu cukup tinggi justru membuat orang terharu, menangis dan sebagainya. Ya, itu semacam. Jadi puncak estetika itu adalah membangun nilai pada pembacanya. Ketika kita tergerak, ketika kita merasa harus berbuat atas bacaan, itulah puncak estetika. Misalnya ketika kita menonton film nih, film tentang perjalanan seorang pengemis misalnya, untuk hidup misalnya. Di sini tergerak bagaimana rasa kita lalu punya empati pada orang-orang yang dalam dalam hal ini belum bahagia begitu atau secara ekonomi belum terpenuhi. Lalu kita berbagi padanya. Itulah puncak dari estetika sebenarnya. Membangun gairah kita untuk berbuat kebaikan. Oke. Gitu. Gini, Pak. Tadi kan Bapak nyinggung soal film nih. Film. Bapak punya nggak sih salah satu film yang menarik banget di mata Bapak? Yang Bapak tuh jatuh cinta sama karyanya, benar-benar jatuh cinta sama filmnya. Oke, kalau film tentu saya banyak yang jatuh cinta, Pak. Oh ya. Karena saya termasuk penggemar film dan penonton film utamanya yang diangkat dari novel. Ya. Saya juga ya. Oke, Mbak Feli juga suka ya? Iya, suka. Ya. Harry Potter itu kan juga dari novel ya, Harry Potter. Lalu ada lagi kalau anak-anak sekarang ya di dalam film-film Indonesia ya. Itu banyak sekali film-film yang dalam tanda petik saya katakan berkualitas bila merujuk dari sebuah peristiwa realitas, gitu ya. Atau bisa juga film-film yang diangkat dari novel. Anda pernah menonton film Laskar Pelangi? Iya. Laskar Pelangi, Andri Hirata dari novelnya lalu diangkat menjadi film. Bagaimana itu menjadi introspeksi bagi kita di dunia pendidikan ini. Bagaimana ibu guru Bu Mus ya mengajar dengan sepeda, bagaimana dengan anak-anak seperti itu. Lalu bagaimana sosok-sosoknya pemain di situ yang dia berjuang keras dengan fasilitas adanya, tetapi ingin mendapatkan pendidikan yang baik. Begitu. Itu Laskar Pelangi. Jadi ada gairah. Ada film lagi misalnya yang mungkin Mbak Feli tahu, Dilan. Nah, Dilan itu juga. Itu booming banget ya, Pak? Booming. Ada apa dengan cinta? Misalkan begitu. Iya, itu sampai berapa kayak ada seriesnya ya, walaupun film. Iya, lalu ayat-ayat cinta banyak sekali ya. Jadi ada kata cinta itu banyak filmnya dengan diambil dari novel begitu. Lalu ada yang lama juga diangkat film seperti karyanya Hamka. Hamka itu sosok yang sangat sangat kuat di dalam kesastraan dan di dalam keagamaan.
ya khususnya agama Islam Mbak Feli ya, itu dia menciptakan karya yang luar biasa, namanya judul novelnya itu Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Itu ya. Itu seperti menonton Titanicnya versi Indonesia begitu ya. Itu ya. Jadi disitulah itu banyak sekali. Ada 5 senti. Ada film apa lagi ya? Dulu ada film yang terkait dengan fenomena tsunami di Aceh, itu ada Hafalan Sholat Delisa. Jadi banyak sekali film-film yang saya rasa itu berkualitas dan berangkat dari realitas kehidupan masyarakat kita. Begitu Pak Feli. Iya. Saya paham. Paham atau? Paham dan menyimak dan terkesima. Oh gitu ya, oke. Aduh. Sekarang Pak, gini, saya penasaran nih. Pasti kan ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sastra di setiap zaman. Saya boleh tahu nggak faktornya itu apa aja sih Pak? Nah, faktor perkembangan sastra itu dipengaruhi oleh masyarakatnya. Masyarakat pendukung karya sastra itu. Di zaman lampau kita mengenal karya sastra lama. Yang masuk ke sastra lama itu diantaranya mantra jaran goyang, pejinak ular dan sebagainya, itu mantra-mantra yang hadir menjadi khasanah sastra masa lampau. Ada lagi syair di masa lampau. Lalu ada lagi gurindam. Saya pernah belajar tuh Pak. Tersina. Lalu ada lagi di dalam prosa itu ada yang namanya legenda, ada mite dan sebagainya. Mite itu sama nggak sih Pak sama mitos? Ya beda. Nanti kita jelaskan lain waktu di tempat yang berbeda ya, boleh, khusus. Itu cerita-cerita lama Mbak. Jadi karya-karya sastra lama yang cenderung pewarisannya secara lisan. Lalu ada cerita-cerita babat. Itu tadi ada babat Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Demak. Lalu ada cerita hikayat. Hikayat juga lama. Ada Hikayat 1001 Malam, mungkin kenal ya judulnya ya. Kalau nggak kenal ceritanya, ada Hikayat 1001 Malam. Hikayat Raja-Raja Pasa, itu termasuk sastra-sastra lama. Nah, perkembangan berikutnya masuklah sastra baru. Maka ada angkatan-angkatan, ada angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, itu masuk eranya perubahan zamannya, gitu kan. Maka di masa itu ada karya sastra misalnya yang terkenal film ya. Jadi juga difilmkan ya, Siti Nurbaya itu udah difilmkan. Iya. Nah, itu dari novel. Lalu ada juga karya sastra Harimau, itu novel juga. Itu juga ada banyak sekali, ada Belenggu, itu karya sastra di masa lampau. Lalu perkembangan zaman di masa kini, itu tematiknya sudah tematik ke masa kinian. Itu ya. Ada tadi, ada Saman, ada Dilan, ada ayat-ayat cinta, begitu ya, di era ini kan sudah itu. Jadi luar biasa sekali. Begitupun di puisi pun berkembang tadi, dari yang mantra, dari yang syair, dari yang syair menjadi puisi bebas. Gitu ya. Puisi bebas yang bisa dinikmati dan bisa dibuat oleh masyarakat kita. Semua orang bisa menuliskan karya sastranya. Gitu. Iya. Gitu, Mbak Feli. Iya, Pak. Dari tadi nih saya dengar-dengar Bapak sering banget bahas puisi. Boleh nggak nih saya dibuatin atau mungkin dibacain puisi sama Bapak buat saya sendiri? Oke, dari tadi saya sudah mencoba membacakan puisi buat Mbak Feli. Yang khusus ya. Tapi Pak, buat saya Pak. Oke, nanti saya bacakan puisi ini, saya nyiapkan puisi ini Mbak Feli. Oh puisi iya? Ibu. Karena ibu itu menjadi faktor utama hadirnya kita. Maka ibu itu menjadi inspirasi banyak penyair di dalam menciptakan puisi. Saya coba baca, Mbak Feli? Boleh. Okay. Silakan. Ibu, karya Dezawawi Imron. Kalau aku merantau,
lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopyor susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselempang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Terima kasih Mbak Feli. Ini saya mencoba membaca puisi karya di Jawawi Impron berjudul Ibu. Mbak, keren banget. Waduh, ini dadaan ya. Jadi Bapak kalau lihat ekspresi saya pasti Bapak ngerti. Oh gitu. Keren banget. Oke. Keren banget Pak. Oke, jangan terlalu kenapa? Uji, nanti iya, penghayatannya kenapa bisa sedalam itu penghayatannya? Dari mana Pak belajarnya? Jadi memang harus berulang-ulang ya, belajar membaca puisi itu tidak cukup sekali, 2 kali, tetapi harus bagaimana menyatu dengan isi puisi itu. Kita menemukan puisi, kita baca berulang-ulang, kita tahu maksudnya puisi itu, lalu baru kita sampaikan kepada audien atau pendengar. Jadi Bapak hayatin banget artinya ya? Iya, jangan sampai membaca puisi yang membaca nggak tahu artinya. Jangan sekali kan membaca puisi itu seperti membentak-bentak memarahi yang menonton gitu ya, itu ya. Jadi membaca puisi itu harus bisa menyampaikan pesan, menyampaikan makna ya yang ada dalam puisi itu, sehingga audien itu dapat ikut ya, hanyut di dalam menjiwai pesan-pesan atau makna dalam puisi itu. Begitu Mbak Feli. Pak, kan ada orang, misal ada orang yang ini baru, orang ya? Iya. Misalkan ada orang yang baru aja belajar, terus dia belum bisa
menghayati satu persatu gitu dari setiap kalimat puisi. Kuncinya apa sih Pak sebenarnya? Kuncinya adalah terus membaca. Setelah terus membaca, mencoba mengkorelasikan dengan peristiwa puisi itu. Maka tadi ada istilah bahwa karya sastra itu tidak bisa lepas dari masyarakatnya. Oh iya. Ya, berangkat dari masyarakat. Oh, puisi ini tentang peristiwa ini. Peristiwa ini tentang misalnya perjuangan di masa lampau. Seperti puisi Ibu ini mungkin ada peristiwa ya tentang ibu, bagaimana misalnya ibu yang sudah tiada, lalu dia berjuang melahirkan kita, lalu memberikan pendidikan pada kita, mengasuh kita, dan sebagainya itu. Jadi kita terbayang pada ibu-ibu kita, gitu ya. Jadi ya. kuncinya dibayangkan, ya. Dirasakan. Bayangkanlah, nah, itu ada bisa aja ya. Boleh gitu juga. Dibayangkan, dirasakan, lalu disampaikan. Disampaikan, begitu. Betul. Gimana Mbak Feli? Ini mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya sih Pak, satu pertanyaan. Oh iya. Bapak punya gambaran nggak tentang sastrawan, tapi yang dari luar Indonesia? Dari luar Indonesia? Iya. Cukup banyak karya-karya William Shakespeare. Tapi yang mempengaruhi tren di dunia itu. Iya, Romeo and Juliet itu sangat berpengaruh. Ya, ada William sampai Shakespeare. Ada lagunya. Iya, itu sangat keras. Lalu kalau Anda mendengar lagunya Dewa, ya. Sayap-sayap patah, ya. Itu karyanya siapa? Pak, jujur saya nggak tahu lagu Sayap-sayap patah. Sayap-sayap patah itu seperti tulisannya Khalil Gibran. Bapak bisa nyanyiin sedikit aja? Ya, saya lupa ini kalau saya menyanyikan nanti takutnya itu suasana jadi berbeda ya di pertemuan kali ini ya. Khalil Gibran juga berpengaruh di kesusastraan kita ya. Iya. Gitu. Lalu ada William Shakespeare dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya karya-karya dari penyair luar negeri yang mempengaruhi gaya penulisan penyair-penyair kita. Ya, saya sebutkan dua saja ya. Ada William Shakespeare, lalu ada tadi Khalil Gibran, ya itu. Kalau dari yang peradaban lain misalnya, itu juga tidak lepas dari peradaban keagamaan. Misalnya hadirnya Islam juga mempengaruhi karya-karya berbentuk Islam, hadirnya Hindu mempengaruhi peradaban ke Hindu, hadirnya Kristen juga mempengaruhi sastra-sastra bentuk Kristen. Misalnya karya-karyanya miliknya Joko Pinurbo itu kan juga terpengaruh dengan gaya-gaya penyairan dari pengungkapan realitas masyarakat tadi gitu. Ya. Pak, jadi saya sangat-sangat terkesima sama Bapak sejujurnya karena jangan terkesima, saya udah punya istri nanti repot Pak. Maksudnya gini Pak, maksudnya gini. Dari tadi pengetahuan yang disampaikan itu sangat-sangat berbobot menurut saya. Gitu. Dan pasti menurut pendengar juga seperti itu. Bobotnya karena badan saya besar ini. Enggak Pak, enggak gitu. Karena apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi nilai untuk kita. Gitu. Siap. Oke Bapak, sebelum kita akhirin podcast hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan sebuah statement sebagai penutup buat para pendengar setianya. Oke, para Labs. Penyimak kita ya. Hari ini kita disimak oleh subscriber yang cukup banyak ya, penonton yang milenial luar biasa. Pesan saya ya, terus berkarya, terus kreatif gitu kan. Cintai karya sastra yang ada di Indonesia ini ya, untuk mengisi hati kita dengan memperbaiki bacaan-bacaan kita. Gitu. Jadi kita harus berkreatif, menciptakan, membaca juga, sehingga kita punya pengalaman yang luar biasa terhadap karya sastra yang kita baca. Begitu aja, Mbak Feli. Dengar ya, para pendengar dengar ya. Pokoknya ini statement yang beautiful statement gitu. Kalau ingin bisa baca puisi ya terus berlatih tentunya ya. Terus latihan. Jangan berhenti berproses, intinya gitu. Terus latihan nanti disampaikan. Iya. Ya, betul.
Ya, sekian podcast hari ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih untuk Gus Burhan yang sudah hadir. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe, pokoknya sebanyak-banyaknya untuk EduTech Labs Podcast. See you guys.